Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Hemarizani, NIM 2010-20-1098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang mengenali teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis suatu masalah, mencari jalan pemecahan, dan mengevaluasi. Teknologi pendidikan juga bisa dipandang dari 3 sisi. Cara tersebut melandasi dari gerak teknologi pendidikan dalam suatu lingkungan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan makalah kami dari Bulan. Peningkatan teknologi pendidikan sebagai ilmu dari profesi ditentukan oleh kawasan dan bidang garapan. Bidang garapan mengembangkan, menerapkan, membuktikan, dan memperbaiki teori berdasarkan masukan dari lapangan. Teknologi pendidikan dalam arti sempit dapat merupakan media pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil guna, efisien, dan efektif. Teknologi dalam arti luas menurut Association for Educational Communication and Technology adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, produser, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Dari pengertian teknologi pembelajaran tersebut dapat dipahami bahwa ruang lingkupnya sangat luas, mencakup semua faktor yang terkait dan terlibat dalam proses pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Peran teknologi pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hasil penelitian secara nyata membuktikan bahwa penggunaan alat bantu sangat membantu aktivitas proses belajar mengajar di kelas, terutama peningkatan prestasi belajar siswa atau mahasiswa. Keterbatasan media teknologi pendidikan di satu pihak dan lemahnya kemampuan dosen atau guru menciptakan media tersebut di sisi lain membuat penerapan metode ceramah semakin menjamur. Kondisi ini jauh dari menguntungkan. Terbatasnya alat-alat teknologi pendidikan yang dipakai di kelas diduga merupakan salah satu sebab lemahnya mutu studi belajar atau masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan untuk selanjutnya berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Dibuatnya instrumen teknologi komunikasi seperti satelit, TV, radio, video, dan komputer memberi arti tersendiri bagi proses komunikasi antar manusia. Seperti halnya teknologi pada umumnya, teknologi komunikasi tidak mengenal batas-batas wilayah, ideologi, agama, dan suku bangsa. Teknologi telah mengurangi secara drastis jarak dalam waktu dan ruang. Teknologi pendidikan sangat relevan bagi pengelolaan pendidikan pada umumnya dan kegiatan belajar mengajar pada khususnya. Ada beberapa peran teknologi pendidikan dalam peningkatan kualitas belajar, yaitu pertama, teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum, baik strategi, pengembangan, maupun aplikasinya. Teknologi pendidikan mempunyai fungsi luas, tidak hanya terbatas pada kebutuhan kegiatan belajar mengajar di kelas, melainkan dapat berfungsi sebagai masukan bagi pembinaan dan pengembangan kurikulum yang dikaji secara ilmiah, logis, sistematis, dan rasional, sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, teknologi pendidikan menghilangkan kalaupun tidak secara keseluruhan pola pengajaran tradisional. Ia berperan penuh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, meskipun sebenarnya dia tidak dapat menggantikan posisi guru secara mutlak.
Guru mempunyai kemampuan yang terbatas, dan dengan teknologi pendidikan pula lah keterbatasan itu tertolong. Yang ketiga, teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan belajar menjadi luas, lebih dari hanya sekedar interaksi guru dengan murid di dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Teknologi pendidikan dapat dianggap sebagai sumber belajar dan biasanya memberikan rangsangan positif dalam proses pendidikan. Yang keempat, aplikasi teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru berkurang, meskipun teknologi pendidikan tidak mampu menggantikan guru secara penuh. Teknologi pendidikan adalah teknologi pendidikan dan guru adalah guru. Yang kelima, meskipun demikian, bagi guru dan murid, teknologi pendidikan memberikan sumbangan yang sangat positif. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa implikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeno Padori, NIM 2010 201128. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami. Kesimpulan, perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu hasil produktivitas dari manusia yang memiliki pengetahuan yang didapat dari pendidikan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia, sehingga diharapkan manusia-manusia tersebut perlu mendalami untuk mengambil manfaat secara optimal dan memproduksi implikasi negatif yang ada. Teknologi pendidikan hanya mungkin dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik bila mana ada tenaga yang menanganinya. Sebagai salah satu disiplin ilmu, teknologi pendidikan juga berorientasikan kepada perubahan cara hidup dan kebutuhan manusia. Inilah yang menyempurnakan teknologi pendidikan setaraf dengan disiplin ilmu lainnya. Dengan perubahan konsep teknologi pendidikan, telah terjadinya perubahan paradigma dalam batang tubuh teknologi pendidikan. Paradigma tersebut merupakan cara pandang teknologi pendidikan terhadap perkembangan manusia. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar lebih efektif, efisien, lebih banyak, luas, cepat, dan sebagainya. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum